Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Bunda Dina hari ini pada pelajaran Bahasa Indonesia. Dan sebelum belajar, bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk belajar hari ini. Amin. Apakah kalian masih ingat bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Pertama, panas matahari. Panas matahari mengakibatkan air menguap. Matahari yang terik menimbulkan efek panas, sehingga panasnya menyebabkan air di danau, air di sungai, dan air di laut menguap ke udara. Nah, selain air di danau, di sungai, di laut, ada juga penguapan yang berasal dari tubuh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang mengandung air, tetapi jumlah penguapannya lebih sedikit. Yang kedua, suhu udara yang tinggi. Suhu udara yang tinggi mengakibatkan uap air menjadi padat sehingga terbentuknya awan. Suhu udara di Indonesia termasuk ke golongan suhu udara yang tinggi atau suhu udara yang panas. Akibatnya, panas dari matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil. Suhu udara yang semakin tinggi atau suhu udara yang semakin panas membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul, memadat, dan akan membentuk awan. 3. Dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Adanya angin menyebabkan tiupan yang membantu awan-awan bergerak ke tempat lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar, lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang lebih tinggi yang suhunya rendah. Jadi, kalau tempat yang tinggi itu suhunya rendah ya. Setelah itu, semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu atau semakin berwarna abu-abu. Keempat, setelah awan semakin kelabu atau warnanya semakin abu-abu, titik-titik air tadi semakin lama semakin berat dan akhirnya membuat butiran-butiran air jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Nah, itulah tadi proses terjadinya hujan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain ya. Dampak perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada saat cuaca ekstrim yaitu yang pertama, flu. Yang kedua, mimisan. Yang ketiga, sesak napas. Dan yang keempat, gangguan saluran pencernaan. Selanjutnya, musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Ada dua musim yang terjadi di negara kita Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan ini sebagian besar di wilayah Indonesia terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret. Dan musim kemarau terjadi pada bulan Maret atau bulan Juni, tergantung daerahnya, sampai dengan bulan September. Tetapi saat ini musim juga sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, karena Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah termasuk Kalimantan dipengaruhi oleh pola angin munsan atau angin muson yang berbeda.
Musim hujan di Pulau Jawa terjadi pada bulan September hingga Maret, dan musim kemarau di Pulau Jawa terjadi pada bulan Maret hingga September. Untuk musim hujan di Pulau Sumatera terjadi pada bulan September hingga bulan Maret. Untuk musim hujan di Pulau Kalimantan terjadi pada bulan Oktober hingga April. Dan untuk musim hujan di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara terjadi pada bulan November hingga bulan Mei. Saat hujan tiba, pepohonan dan tanaman di sekitar kita terlihat asri dan hijau. Tetapi saat hujan juga, banyak akses jalan yang sulit dilewati terutama di daerah terpencil. Berbeda saat musim kemarau, debu-debu jalanan berterbangan di sepanjang jalan. Itulah pola musim kemarau dan musim hujan di Indonesia yang unik. Tugas kalian halaman 112 mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang-barang tersebut sesuai dengan cuacanya. Selanjutnya di halaman 147 soal latihan akhir subtema 3 muatan bahasa Indonesia pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 5. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.